warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Fernando Surabudi Laksono dan saya mewawancarai dengan Mas. Kalau Mas Ari Fitro Valentino. Mas Ari Fitro. Panggil aja Mas Fitro. Itu tempat tanggal lahirnya Mas? Kalau asli Semarang 14 Februari 1997 Mas. Alamatnya ya sini Genu. Saya ngajar di SD Negeri Bangetayu Wetan 1 Kecamatan Genu, Kota Semarang. Sering becek. Alhamdulillah kalau area SD saya bebas banjir. Gitu. Nomor telepon nanti Bang. Ya. Sekolah atau tempat mengajar ya? Tadi di SD SD. Bangetayu Wetan 1. Pengalaman mengajar? Pengalaman mengajar saya dari lulus 2019 kemudian masuk di non ASN program Kota Semarang, waktu itu wali kotanya Pak Edi. Saya di non ASN kemudian ditempatkan di SD Negeri Bangetayu Wetan 01 dari 2019 sampai detik ini. Selanjutnya apa latar belakang pendidikan Bapak? Latar belakang saya lulusan dari Universitas Negeri Semarang, jurusan kepelatihan olahraga PKLO. Kalau sekarang mungkin namanya PKO kalau nggak salah. Itu jurusannya berbeda jauh. Kalau di FIK Fakultas Ilmu Keolahragaan UNES itu ada berbagai kejuruan ya Mas. Ada pendidikan kepelatihan olahraga, ada PJKR pendidikan jasmani, ada PJPGSD itu, kemudian ada IKM ilmu kesehatan masyarakat, ada IKOR, banyak Mas. Ya. Saja apakah ada Bapak memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Kalau sertifikasi, alhamdulillah ini lagi proses Mas. Proses kemarin ikut piloting 3 PPG dalam jabatan itu untuk mendapatkan sertifikasi profesi guru, khususnya PJK. Selanjutnya, apakah Bapak secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Bapak? Untuk mengikuti workshop, untuk tuntutan ya Mas, sekarang itu tuntutan terutama di kurikulum Merdeka itu ada platform-platform, kemudian ada webinar itu wajib Mas, wajib. Bahkan itu tujuannya sertifikat webinar itu nanti dimasukkan di sistem administrasi guru untuk menunjang gaji tunjangan, terutama di Kota Semarang itu wajib, itu harus melampirkan sertifikat webinar, sertifikat ya platform sekarang lah itu tuntutan kurikulum Merdeka Mas. Bagaimana Bapak mendefinisikan gaya pengajaran Bapak? Untuk definisi dalam pembelajaran, saya kuncinya satu Mas, yang penting menyenangkan ya. Itu definisi saya satu, yang penting menyenangkan. Apalagi saya ini masuk di bidang PJK SD ya, dasar anak dalam bersekolah itu kan. Kalau TK kan hanya taman bermain, kalau sekolah kan dasarnya itu di SD. Nah, saya itu mewajibkan atau landasan saya definisinya dalam pembelajaran PJK itu harus senang. Kalau nggak senang ya itulah Mas ya, nanti takutnya dampaknya ketika nanti anak sudah masuk di fase SMP, SMA, PJK itu tidak menyenangkan dalam hatinya. Nah itu saya tidak mau, makanya definisi saya dalam pembelajaran itu kuncinya satu, senang.
senang gitu Mas. Selanjutnya apa strategi Bapak yang diterapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran? Strategi yang saya terapkan ya Mas dalam pembelajaran ketika anak bisa memahami tidaknya itu satu tergantung materi yang kita implementasikan sebelum kita praktek, sebelum kita implementasi dalam lapangan. Saya biasanya kalau tidak di kelas ya di luar kelas itu memberikan materi penjabaran dulu ya. Materi katakanlah materi staf jongkok, kalau di dalam kelas biasanya saya itu menampilkan gerakan-gerakan visual melalui proyektor gitu. Kalau di luar kelas biasanya saya pengertian Langsung kemudian praktek, setelah praktek kemudian saya penjabaran. gitu ya Pak. Itu nanti anak akan sedikit demi sedikit akan memahami masuk ke dalam ke SSB. Nah, karena saya menyadari Mas, dan saya hanya terbatasnya apa? Saya sebagai fasilitator, bukan mencetak keterampilan anak tersebut. Nah, maka dari itu saya arahkan ke bidangnya masing-masing dengan catatan landasannya itu senang. Anak senang, antusias, yang bisa, yang menguasai dengan materi tersebut saya tularkan, saya libatkan ke anak yang belum bisa. Jadi saling bersinergi nanti. Selanjutnya bagaimana apakah Bapak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Kalau kegiatan ekstrakurikuler melibatkan siswa sekolahan yang saya ampu itu tidak Mas, karena di sekolahan negeri ketika kita menyodorkan ekstrakurikuler misal futsal itu tidak bisa dibiayai sekolah. Jadi kendala saya ketika ekstrakurikuler sekolah itu fasilitasnya kurang, karena yang bisa dibiayai oleh sekolah itu ekstrakurikulernya ya tadi hanya ada pramuka itu wajib, kemudian agama mungkin rebana ekstrakurikulernya itu Mas. Tapi kalau ekstrakurikuler yang lain susah Mas. Maka dari itu saya tidak mengambil ekstrakurikuler di sekolahan karena saya tidak mau membebani anak untuk sekolah yang saya ambil. Cuman saya selain mengajar di sekolahan SD, saya juga melatih sepak bola juga. Jadi kegiatan di luar sekolahan yaitu Mas melatih. Oke, selanjutnya bagaimana Bapak mengkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Kontribusi komunitas
komunitas dalam organisasi profesi. Lalu organisasi profesi, kontribusi saya untuk saat ini yang ada di profesi guru, terutama guru BJK itu KKG Mas. Itu KKG itu sebulan sekali perkumpulan guru BJK SD sekecamatan Genuk, bahkan sekota Semarang itu ada. Itu organisasi yang selama ini saya masih mengikuti. Kemudian ada program kemarin itu dari kementerian itu PKG, program kompetensi guru BJK seluruh Indonesia. Hanya saja waktu itu saya tidak ikut, maka itu hanya 3 bulan, itu lumayan Mas, ilmunya juga bagus, luas, wawasannya luas. Cuman saya waktu itu ada kendala acara yang lain, jadi tidak bisa ikut gitu. Next. Bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Bapak? Saya mengintegrasikan teknologi ya untuk saat ini yang saya terapkan itu teknologi zaman sekarang, yaitu Mas, proyektor LCD itu sangat menunjang dalam pembelajaran saya, supaya pembelajaran saya lebih menarik, lebih ringan juga untuk menyampaikan materi. Itu teknologi yang saya terapkan sampai saat ini. Kemudian untuk teknologi sportsen untuk saat ini belum masuk di kalangan sekolah SD. Kemudian ada platform media sosial itu saya libatkan. Konsep kurikulum merdeka itu menurut saya dari anak kembali ke anak Mas. Jadi kurikulum merdeka berpusat pada peserta didik. Jadi menuntut anak untuk memiliki keterampilan. Nah, cuman dari kurikulum merdeka ini kendalanya apa? Fasilitas-fasilitas yang diberikan sekolah itu kurang menunjang dalam kurikulum merdeka. Makanya saya mengarahkan anak-anak ketika ada bakat, saya arahkan ke sekolah keterampilan seperti sepak bola, seperti basket, kemudian gitu. Yang sementara ini kurikulum merdekanya seperti itu sih Mas. Kemudian ada P5 itu, P5 ajang anak untuk berkreasi. Next. Bagaimana Bapak menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka kepada siswa? Menjelaskan kurikulum anak setelah peralihan antara K13 dengan kurikulum merdeka itu saya langsung sosialisasi terhadap anak. Oh, ini kurikulum ini sangat enak, visualnya seperti ini saya sosialisasi dengan anak sebelum saya masuk ke materi-materi. Saya terangkan dulu tentang kurikulum merdeka. Next aja. Langsung ya. Skipi. Next, bagaimana Bapak mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan sangat kurikulum merdeka? Saya mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam kurikulum merdeka itu dengan tadi ketika pembelajaran saya buat kelompok, saya diskusikan. Contoh materi senam, saya buat kelompok masing-masing. Nah, dari kelompok masing-masing tersebut saya tekankan untuk gerakan
kreasi dan inovasi kelompok-kelompok tersebut untuk bisa ditampilkan ketika di akhir pembelajaran. Nah, nanti ketika dengan penampilan-penampilan itu pasti anak memiliki keinginan ingin menang, ingin kreasinya lebih kualitas. Nah, itu terjadilah kompetisi dalam pembelajaran. Nah, ketika kompetisi berjalan kebiasaan menjadi kompetisi, terjadilah kebiasaan. Nanti ketika ada P5 program kreatif anak itu, saya bisa enak memilih kelompok-kelompoknya, bahkan anak tersebut bisa leluasa pengen menjual yang mana lebih enak pilihannya. Oke, next lanjut. Bagaimana Pak melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka? Melibatkan orang tua untuk saat ini dalam kurikulum Merdeka itu Mas, dalam P5. Kenapa orang tua terlibat dalam P5? Atau antusias. Yang kedua, terutama saya di sekolah dasar SD, tidak bisa mutlak anak berdiri sendiri dalam kegiatan tersebut, pasti melibatkan orang tua. Yang terakhir, finansial, pasti finansial, tidak bisa finansial itu dibebankan terhadap sekolahan ada finansial yang anggaran yang diberikan untuk kelima ada, tapi dengan anggaran terbatas tersebut tidak bisa kita leluasa berkreasi ataupun inovasi dalam P5 tersebut. Maka kita libatkan orang tua dalam kurikulum Merdeka. Oke, cukup ini, terima kasih Pak. Siap Mas. Selesai, sudah banyak pertanyaan ini. Oh, nggak apa-apa, aman Mas. Nah, Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum.